Gimana jadinya kalau seorang maklar properti yang super licik, yang hobinya nipu klien, apesnya malah dapat properti yang isinya bukan cuma perabotan tua, tapi juga hantu super iseng yang nolak buat diusir? Wah, ini bukan lagi soal jual beli, tapi soal adu kuat antara manusia sama setan. Nah, di alur cerita kali ini, kita bakal ngebahas sebuah film horor komedi terbaru dari Thailand yang dijamin bikin ngakak sambil merinding. Judulnya 404 Run Run. Siapin cemilan kalian, karena kita bakal langsung gas ke ceritanya. ซื้อบ้านมันคือพอดีตอนนี้มันมีต้าชั่วปู่เขาจะมีเงินเลยเขาจะยอมแล้วเขาใจร้อนมากครับต้องตัดสินใจแล้วครับเอาไง500,000สวัสดีปีใหม่ครับ Cerita dibuka dengan ngenalin kita ke tokoh utamanya, namanya Nakrop. Dari penampilannya sih, Nakrop ini kelihatan kayak agen properti sukses. Rapi, pinter ngomong, dan selalu bisa ngeyakinin calon pembeli. Tapi, di balik itu semua, dia ini punya rekam jejak yang, hancur banget. Dia sering banget nyembunyiin cacat properti yang dia jual. Rumah bocor dibilang konsep open sky. Tembok retak dibilang seni abstrak. Pokoknya liciknya udah level dewa.เป็นในหน้าวันนี้ครับอ๋อสักครู่ครับ ครับถ้าเจ้าของเก่า สักคนเนี่ยครับคนที่ครับชั้นต่อไปนี่ชั้น4ครับดีกว่าครับเชิญครับเดี๋ยวไปคุยรายละเอียด Singkat cerita, Nakrop ini lagi dikejar-kejar sama rentenir gara-gara minjem duit buat nutupin kerugiannya. Dia butuh banget dapat duit cepet dalam jumlah besar. Di tengah keputusasaannya, dia nemu sebuah iklan properti yang harganya miring banget, bahkan gak masuk akal. Sebuah hotel tua bernama Sukhei Nirun yang dijual cepat sama pemiliknya. Tanpa pikir panjang, Nakrop langsung samperin hotel itu. Dari luar aja, auranya udah beda. Terbengkalai, sepi, dan kelihatan angker. Tapi di mata Nakrop, yang dia lihat cuma satu. Cuan gede. Dia udah ngebayangin bakal ngejual lagi hotel ini dengan harga berkali-kali lipat. Meskipun dia udah denger desas-desus kalau hotel itu berhantu, Nakrop mah bodo amat. Prinsip dia, hantu kan gak bisa bayar sewa, jadi usir aja. Dengan sisa duit yang dia punya ditambah pinjaman lagi, dia nekat beli itu hotel. Dan disinilah semua kegilaan dimulai. Setelah resmi jadi pemilik, Nakrop mulai ngebersihin hotel itu. Awalnya semua aman-aman aja. Sampai akhirnya dia nyampe ke satu kamar paling pojok. Kamar nomor 404. Begitu pintu dibuka, suasananya langsung berubah 180 derajat. Dingin, pengap, dan ada perasaan kayak lagi diliatin. Ternyata kamar itu adalah singgasana dari penunggu hotel ini. Sesosok hantu cewek cantik bernama Lalita, yang merupakan pemilik asli hotel itu. Lalita ini tipe hantu yang gak suka diganggu. Dia cinta banget sama hotelnya dan ogah pindah, apalagi diusir sama manusia licik kayak Nakrop. Maka dimulailah perang antara Nakrop dan Lalita. Nakrop pasang dupa dan sesajen, sama Lalita malah dipakai buat main masak-masakan. Nakrop manggil dukun abal-abal, dukunnya malah dikerjain sampai lari tunggang langgang. Setiap usaha Nakrop buat ngusir Lalita selalu berakhir konyol dan gagal total.
Lalita juga nggak mau kalah. Dia mulai ngegangguin Nakrop dengan cara-cara yang kocak. Lagi tidur, tiba-tiba selimutnya ditarik. Lagi mandi, showernya nyala mati sendiri ngikutin irama lagu dangdut. Puncaknya, pas Nakrop lagi presentasi ke calon investor, Lalita nampakin diri dengan muka serem tapi pakai bando kelinci. Jelas aja investornya langsung kabur. Di sisi lain, para rentenir udah mulai nagih utang ke Nakrop. Dia makin panik. Hotel nggak kejual, duit nggak ada, plus tiap hari harus adu iseng sama hantu.2 คนในข่าวมีชื่อในโฉนด ตอนนี้ที่ฮิตอยู่ก็เป็นสีชมพูพาสเทลนี่ด้วย ยิ้มหัวใจ2 อันแหวะกูจะอ้วก ฝันไม่ได้รอแฟนทั้งที่ไม่รู้มันไปทำอะไร นั่นมันไม่หยุดหรอก Nakrop yang udah di ujung tanduk akhirnya dapat ide gila. Dia sadar ngelawan Lalita pakai cara mistis itu nggak akan berhasil. Jadi dia mutusin buat berdamai tapi dengan syarat. Dia ngajak Lalita ngobrol tentunya lewat medium papan Ouija yang dia beli di online shop. Terjadilah negosiasi paling aneh sepanjang sejarah. Nakrop nawarin renovasi kamar 404 jadi lebih mewah, lengkap dengan wifi super cepat, dan langganan Netflix seumur hidup buat si hantu. Sebagai gantinya, Lalita harus berhenti gangguin dia pas ada calon pembeli. Ajaibnya, Lalita setuju. Tapi, tentu aja dengan syarat dari dia, calon pembelinya harus orang baik yang benar-benar mau ngerawat hotel itu. Bukan orang yang cuman mau ngincer keuntungan kayak Nakrop. Momen ini jadi lucu sekaligus menyentuh. Kita jadi tahu kalau Lalita ini sebenarnya kesepian dan cuman pengen hotel kesayangannya dirawat dengan baik. Nakrop, si licik itu, untuk pertama kalinya ngerasa sedikit bersalah. แล้วทุกอย่างก็จะจบเปิดประตูต้อนรับกันเลยเหรอได้ช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แค่มองตาฉัน Akhirnya, datanglah sepasang suami istri yang tulus mau membeli dan merestorasi hotel itu menjadi tempat penginapan yang nyaman. Selama proses negosiasi, Lalita beneran nepatin janjinya. Gak ada gangguan sama sekali. Hotel itu pun berhasil terjual. Nakrop dapat untung besar. Utangnya lunas, dan dia bahkan masih punya sisa banyak. Tapi, ada yang berubah dari dirinya. Pengalamannya rebutan hotel sama hantu membuatnya sadar akan banyak hal. Di adegan terakhir, kita ngelihat Nakrop balik lagi ke hotel itu yang udah mulai direnovasi. Dia berdiri di depan kamar 404, tersenyum dan bilang makasih ya. Dari dalam kamar, terdengar suara bisikan pelan sama-sama. Mereka akhirnya jadi teman. Film ini ditutup dengan Nakrop yang memulai lagi karirnya sebagai agen properti. Tapi kali ini dengan cara yang jujur. Ternyata, digangguin hantu bisa juga ya bawa hikmah. ว่าก็ได้นะป่าไหมล่ะยังไม่ต้องรอเราแล้วนะ ฉันมีความฝันตั้งหลายอย่าง ฉันเหลือ Jadi itulah alur cerita film 404 Run Run. ความสุขไม่ได้อีก Sebuah film yang ngajarin kita kalau niat jahat itu nggak akan pernah menang, bahkan ngelawan hantu sekalipun. อยู่ด้วยกันไหม Komedinya dapet, horornya tipis-tipis, tapi pesan moralnya ngena banget. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao. สัตว์เฮียคนโทษโทษโทษโทษโทษโทษโผล่มา ครับหลดบ้าพือโว้ย
ที่ 1 งวด 1568 งวด กลัวใช่วะ 16 141